Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unut menyelenggarakan workshop penyamaan persepsi reviewer penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Selasa 24 Januari 2023 di Denpasar, lantai 3 Prime Plaza Hotel Sanur. Acara workshop ini melibatkan 99 reviewer yang berasal dari semua fakultas di lingkungan Universitas Udayana. Apa harapan Bapak WR4 terhadap pelaksanaan workshop penyamaan persepsi reviewer penelitian dan pengabdian kepada masyarakat LPPM Unut? Baik, terima kasih. Hari ini kita merasa bangga karena LPPM dapat melaksanakan kembali acara persamaan persepsi untuk reviewer penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tentu saya berharap bahwa dengan pelaksanaan persamaan persepsi ini secara teknis akan dapat membantu kemampuan reviewer dalam menilai proposal secara objektif, sehingga antara dua reviewer akan mampu memberikan penilaian yang lebih baik. Secara kebijakan tentu kami berharap bahwa dengan pelatihan persamaan persepsi ini akan mampu mendorong lahirnya proposal-proposal yang bermutu, sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang bermuara kepada proses hilirisasi melalui invensi maupun inovasi. Selanjutnya juga saya berharap bahwa dengan persamaan persepsi ini akan mampu memberikan dukungan kepada indikator kinerja rektor, khususnya dalam mendorong makin banyaknya dosen-dosen yang menghasilkan proposal, sehingga rasio penelitian antara jumlah penelitian dan jumlah dosen itu akan makin mencapai angka 1. Oke, poin-poin penting di dalam mereview ini gitu ya. Kalau poin-poin penting di dalam mereview itu sebetulnya adalah kita ini kan mereview itu kalau berdasarkan pengalaman penelitian tingkatnya kompetitif nasional begitu, itu kan poinnya itu adalah poin menilai rekam jejak begitu ya. Jadi rekam jejak itu dinilai betul begitu sejauh mana kemampuan daripada seorang peneliti untuk bisa menyelesaikan performan daripada seorang peneliti yang mengusulkan proposal itu seperti apa. Bisa dilihat dari rekam jejaknya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa dalam menilai proposal itu poin-poin itu adalah inovasi sebetulnya yang penting ya. Inovasi itu adalah tingkat kebaruan daripada proposal yang diusulkan itu begitu. Maka seorang reviewer itu wajib sebetulnya membaca atau mencari tahu begitu ya. Karena proposal yang harusnya didanai itu adalah betul-betul yang memiliki inovasi yang sangat bagus begitu ya, kebaruannya jelas begitu ya, jadi tidak mengulang penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya begitu ya. Nah, kenapa demikian ya, harapannya nanti tentunya hasil penelitian itu dapat memberikan suatu novelty kan gitu kan ya, ada novelty-nya gitu ya. Jadi dari novelty itu nanti mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi ya bidang ilmunya masing-masing, ataupun nanti bermanfaat bagi masyarakat tentunya gitu ya. Saya pikir itu poin penting ya, dan lain-lainnya itu dalam review adalah yang penting bagaimana kita menguasai RAB juga nanti dicek di dalam memeriksa proposal begitu ya. Karena ada kadang-kadang peneliti membuat RAB-nya itu misalnya penelitiannya 3 tahun begitu, tetapi RRB-nya sama gitu ya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, itu tidak jelas, nggak bagus gitu ya. Saya pikir itu yang harus kita ketahui ya. Baik, terima kasih izin Kak Masar. Baik, pentingnya penyamaan persepsi reviewer penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Udayana adalah yang pertama, kita ingin untuk mendapatkan proposal yang bermutu ya. Proposal yang bermutu artinya sesuai dengan standar
penelitian yang kita gunakan ya. Jadi artinya ada standar hasil, standar isi, ada standar proses, ada penilaian, ada standar sarfras, ada standar pembiayaan dan sebagainya. Nah, kemudian kita ingin juga menyamakan persepsi ini supaya perbedaan antara reviewer satu dengan reviewer yang lain di dalam penilaian satu segi misalkan tidak gapnya tidak terlalu besar. Nah, oleh itu maka kita perlu penyamaan persepsi agar poin-poin yang menjadi kriteria dalam penilaian ada kesamaan persepsi di antara satu reviewer dengan lain. Persamaannya seperti apa? Artinya ketika ada satu kriteria, kira-kira kriteria ini itu sumbernya, acuannya ada di sini. Sehingga nanti semua reviewer ketika menilai kriteria itu, jadi acuannya mereka sudah tahu. Misalkan begitu, misalkan tujuan penelitian. Nah, tentu harus dicari adalah di tujuan penelitiannya. Jadi harus peneliti atau pengusul harus secara eksplisit mencantumkan tujuan dari penelitian itu. Nah, sehingga disitulah kemudian menjadi acuan salah satu contohnya. Kira-kira itu penyamaan persepsi ini yang kemudian berikutnya adalah kita ingin menyiapkan beberapa reviewer karena dalam rangka PTNBH ini kita akan mungkin akan melakukan review tidak saja proposal PNBP, kita juga akan mereview proposal desentralisasi. Desentralisasi artinya proposal yang pendanaan dari Dikti dan situ mengharuskan ada reviewer internal dan eksternal. Nah, internal ini kita coba latih dengan mendatangkan narasumber eksternal dari luar. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang terlibat dalam penyamaan persepsi ini adalah semua reviewer yang kita rekrut, yang kita ambil dari semua fakultas. Kenapa dari semua fakultas? Karena proposal datangnya dari fakultas. Kita ada sekitar 99 reviewer yang hari ini kita melakukan penyamaan persepsi, meskipun sebetulnya kita sudah punya 35 reviewer nasional, bukan reviewer yang bersertifikat nasional. Kita sudah pernah TOT selama 4 hari. Namun karena tuntutan proposal yang begitu banyak, kita ingin jumlah reviewer yang cukup banyak juga. Karena proses penilaian proposal penelitian tidak hanya di penilaian proposal di awal, DS dan pemaparan, juga nanti ada monitoring penelitian dan pemberian. Oleh itu maka kita mencoba mencari reviewer yang berasal dari berbagai fakultas. Yang untuk kondisi kita memang reviewer yang dari humaniora memang jumlahnya memang lebih sedikit dibanding dengan yang ekstra. Kami tidak tahu apakah mereka tidak berminat begitu, tapi ya begitulah kenyataannya. Kira-kira begitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk sharingnya. Berdasarkan pengalaman kami di reviewer, baik itu di reviewer nasional maupun di reviewer internal IPB, materi-materi yang sudah seharusnya dikuasai oleh reviewer antara lain adalah pertama adalah mengenai etika sebetulnya ya, etika tentang bagaimana seorang reviewer di dalam mereview artikel dan harus dikuasai begitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah karena mereview harus menguasai panduan juga ya. Panduan terkait dengan proposal ya. Nah, kalau kami reviewer nasional misalnya, itu diwajibkan untuk menguasai panduan proposal untuk penelitian maupun pengabdian begitu. Karena di dalam proposal itu ada hal-hal yang harus dikuasai oleh reviewer begitu, skemanya apa saja begitu ya, persyaratan administrasi skema itu seperti apa saja begitu. Kemudian nanti luaran wajib yang harus diwajibkan dari masing-masing skema itu apa saja. Nah, itu yang kurang lebih harus dikuasai begitu. Nah, setelah menyampaikan materi menguasai panduan, nah kemudian seorang reviewer itu kan harus tahu bagaimana mereview gitu kan.
bagaimana mereview proposal dengan baik begitu. Nah itu perlu disampaikan materi terkait teknik gitu ya, bagaimana mereview suatu proposal begitu ya, poin-poin apa saja yang harus direview, bagaimana mereviewnya begitu ya. Nah itu yang harus dikuasai. Nah kemudian seorang reviewer juga nanti harus menguasai bagaimana melakukan monep begitu. Monep itu adalah dilakukan dalam rangka untuk melihat bagaimana performan daripada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, kemudian bagaimana tindak lanjutnya atau keberlanjutan daripada penelitian itu begitu, apakah layak untuk didanai apakah tidak begitu ya, ataupun kalau perlu improvement seperti apa yang harus diberikan kepada peneliti sehingga betul-betul di tahun-tahun berikutnya itu penelitian itu dapat berjalan dengan lebih baik begitu. Saya pikir itu kurang lebih materi ya yang seharusnya dikuasai oleh reviewer. Dan terakhir juga bahwa reviewer juga diharapkan juga harus mampu menguasai mengenai RAB ya, rencana anggaran biaya. Nah kalau bisa reviewer diharapkan membaca PP-nya Menteri Keuangan ya, PMK 32 kalau nggak salah ya, PMK 32 tahun 2017 atau 2018 itu ada dituangkan secara lengkap di sana bagaimana poin-poin pendanaan begitu untuk masing-masing kegiatan begitu. Saya pikir itu yang harus dikuasai ya oleh seorang reviewer. Dan mudah-mudahan pada kesempatan hari ini itu bisa disampaikan oleh pemateri dengan baik, dan ya saya harap tidak ada reviewer ke depan itu pasti akan dikuasai dengan baik oleh reviewernya. Kami berharap bahwa reviewer internal UNUT itu akan makin memiliki kompetensi yang baik dan mampu berkiprah di Universitas Udayana pada khususnya, tetapi juga berharap akan mampu menyiapkan diri untuk berkiprah di tingkat nasional. Apalagi dengan adanya nanti transformasi BLU ke PTNBH, tentu peluang-peluang kita akan mendapatkan skim-skim penelitian yang nasional, internasional akan semakin banyak, sehingga kehadiran, kompetensi maupun dukungan dari reviewer internal ini akan sangat penting untuk mendorong makin banyaknya dosen-dosen kita yang menghasilkan proposal-proposal yang diterima, didanai dari skema-skema nasional maupun internasional.